itu karena kebetulan saya punya partner di luar Bali yang lagi growth sekali bisnisnya. Saya mikir ini banyak sekali teman-teman sosialita di Bali yang spending a lot of money untuk perawatan wajah dan sebagainya. Kayaknya ini bagus deh. Tapi saya lihat kok ekspresinya Pak Alex datar-datar aja gitu loh ya. Tapi jalan diskusinya, akhirnya diskusinya adalah mana lebih bagus ya Pak. Saya juga punya rencana, saya ingin develop, expand Elizabeth International sebagai sebuah training center yang bisa mendampingi pemerintah khususnya dalam bidang mempersiapkan sumber daya manusia pariwisata yang tangguh untuk seluruh Indonesia. Jadi saya punya rencana untuk ada representative college di Surabaya, Jogja, Makassar, dan Jakarta. Langsung beliau sumringah dan that's it Pak. Dan itu yang membuat saya berpikir sekarang Pak, untuk mengurungkan niat saya ternyata ini untuk berbisnis yang cantik-cantik itu Pak. Terus Pak Putu, terima kasih sekali. Kalau Ibu Sri ini adalah siswa terbaik angkatan beliau, kalau saya adalah siswa yang nggak lulus dari siswanya beliau di S2 yang nggak lulus sampai saat ini. Entah kenapa ya, nanti saya minta tolong Pak Putu gimana secara shortcutnya ini sekarang biar saya cepat lulus Pak, udah lama banget. Oke. Dan tugas berat saya adalah, dan ditempatkan di terakhir sebenarnya Bu Sri, ini seharusnya saya di awal Bu. Saya sih nggak ada hutang sama Pak Wiragono sama Pak Alex, habis sekarang ini Bu. Jadi apa yang harus saya bicarakan gitu ya. Kalau yang namanya disruption sudah menjadi isu yang hate sekali saat ini, Bapak Ibu yang ada di sini pasti sudah googling semuanya, pasti sudah baca bukunya Pak Renal Kasali yang berbicara sedemikian rupa tentang disruption. Bahkan di bukunya beliau banyak mengutip dari Dr. Ramanujan gitu ya, di sana yang berbicara tentang disruption yang memakai istilah Brahma Wisnu Siwa, bahwa kita tanpa kita ketahui begitu banyak pendatang baru di depan kita, pendatang muda yang tidak punya hutang tentang masa lalu ya, tidak punya tetek bengek dengan masa lalunya, dia datang tiba-tiba menjadi Brahma dan Siwa, datang menciptakan dengan cepat dan menghancurkan dengan cepat pula gitu. Jadi ini yang terjadi, dan rasanya Bapak Ibu semuanya semua pasti sudah googling tentang hal tersebut, sehingga saya memiliki sebuah kebingungan sebenarnya. Kebingungan untuk menyampaikan disruption ini, karena kebingungan itulah sebenarnya saya dalam posisi ingin belajar di sini, ingin mengkorek-korek di posisinya moderatornya Bu Sri. Tapi entah kenapa kemarin terakhir meeting berubah sedemikian rupa. Nah, dan akhirnya saya ingin bercerita sedikit. Ternyata diri saya ini sudah kena disrupsi pada saat saya memulai bisnis tahun 99, pada saat saya semester 1 menginjak semester 2 pada saat kuliah dulu. Dan pertama kali disrupsi saya itu adalah saya terdisrupsi sebuah lingkungan keadaan. Saya masuk sebuah kampus di mana saya terbelalak mata saya di sana. Saya nggak bawa motor dan ketemu teman-teman yang bermobil dan sebagainya. Wah, ini gimana caranya nih? Saya harus berhenti kuliah atau saya lanjutin aja gitu, macam-macam lah ya. Tapi akhirnya saya mempelajari konsep 3 kali saya terdisrupsi sebenarnya dalam kapasitas sebagai pengusaha kecil menengah, mungkin disampaikan pada saat ini. Kalau mendengar kata disruption, kalau kita lihat saya pajang logo donat di sana karena saya ingat sekali pada saat dulu saya mau beli donat pasti tempatnya satu, Dunkin Donat. Kemana-mana kita setuju lah pasti kalau kita mau beli donat tempatnya Dunkin Donat ya pasti gitu ya. Di mana-mana pun itu jaringan franchise makanan khusus donat itu yang ada di seluruh dunia ya, berpusat di Amerika. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, kita nggak pernah berpikir bahwa tiba-tiba saja tidak ada angin, tidak ada hujan, seorang tukang cukur, tukang tata rambut bikin toko donat namanya Jeko, dan hadir secara bersamaan serentak ada. Dan apa yang terjadi di kepala saya pada saat itu, kok tiba-tiba, maaf ini, kok tiba-tiba ini ada yang ada di kepala saya, kok tiba-tiba Dunkin Donat itu kuno ya. Entah di benak Bapak Ibu seperti apa, tapi yang saya rasakan kok tiba-tiba saya nggak ingat dengan Dunkin Donat. Saya kalau beli donat larinya ke Jeko.
entah kenapa. Dan saya pikir ini yang buat ini anak negeri, tukang cukur, ya, Johnny Andrian kan ya, Johnny Andrian yang punya, dan tiba-tiba ini satu lokal champion yang sangat luar biasa. Dan ini yang membuat saya kalau mendengar kata disruption, saya ingat sama donat loh, entah kenapa gitu, entah kenapa. Ini representasi masuk dalam benak saya. Dan ketika tiba-tiba kita menjadi kuno dan tidak eksklusif dan sebagainya lah, ya. Nah sorry, kenapa ya? Coba next. Tadi Pak Alex membawa 60 slide, saya membawa 5 slide. Karena saya dalam kapasitas ingin dengar lebih banyak. Pelajaran 3 babak, saya menyebutnya pelajaran 3 babak Bapak Ibu. Tahun 99-2000 saya mulai bisnis saya pada saat itu. Saya menemukan bisnis karena benar-benar saya pengen survive. Saya pada saat itu kuliah, dan kalau saya mencari part-time job, saya berpikir saya nggak bisa dapetin duit untuk beli mobil. Itu adalah impian saya pada saat itu, adalah beli mobil, karena teman-teman saya bermobil pada saat itu, ya. Sehingga pada saat itu saya berpikir, gimana caranya? Saya bolos 3 hari, saya ingat banget. Saya bolos 3 hari dan saya datang ke salah satu pusat perbelanjaan, namanya Tragia yang ada di Nusa Dua. Itu zaman saya masih ada. Katanya milenial, saya sebenarnya milenial transisi Pak. Milenialan, saya lahir 81, pas banget ya disebut milenial. Cuman milenial udah lewat itu ya. Sudah masuk milenial, cuman milenial yang transisi, yang nggak ngerti apa sebenarnya itu. Dan pada saat itu saya melihat sebuah peluang usaha kecil-kecilan, guci kecil, seginilah bentuknya. Dan saya pikir, udahlah saya mau jual ini aja, ini kayaknya keren. Kalau dibawa ke art shop, kebawa ke toko-toko souvenir, kayaknya ini bagus nih. Nah saya singkat cerita banget, padahal perjalanannya berdarah-darah sebenarnya. Saya bisnis itu, dan singkat cerita, dari sekian kali kegagalan transaksi, akhirnya saya mendapatkan pembeli 6 orang, ya, 6 orang yang membeli dalam kapasitas yang akhirnya sangat besar sekali. Di awalnya Gucci saya itu hanya dipakai tempat scrub, Bapak Ibu. Tempat scrub untuk spa, di sebuah spa. Tapi apa yang terjadi? Katanya karena itu cantik tempatnya, dibelilah sama tamu-tamunya, dan akhirnya menjadi repeater buyer saya. Dan akhirnya Gucci itu dibeli dalam kapasitas yang banyak dan dijual. Nah, pada saat itu ide saya muncul, kalau ini laku sebagai souvenir, saya bisa jual lebih banyak dong. Dan akhirnya saya bisa diversifikasi. Saya lah pada saat itu mungkin sebagai pemain single player untuk kebutuhan spa produk. Saya akhirnya buat Gucci itu, saya kasih scrub, berbagai macam scrub yang akhirnya saya create sendiri, saya produce sendiri. Scrub, body scrub, essential oil, apalah dan sebagainya, semua sabun spa yang seperti sekarang ada. Tahun 2000 saya mulai produce sendiri. Dan pada saat itu saya tidak terlalu berpikir inovasi yang heboh-heboh banget, karena pemainnya hanya 1-2. Saya pada saat itu saya tahu hanya 2 pemain pada saat itu, dan saya salah satunya, ya. Akhirnya yang terjadi, saya lupa untuk berinovasi, kreativitas dan sebagainya. Saya hanya berorientasi gimana caranya menjual barang saya ini sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, karena tujuannya adalah making money seperti itu. Dan apa yang terjadi, tiba-tiba saja, entah kenapa, dalam hitungan di tahun kedua ada begitu banyak produk datang yang sama seperti itu. Dan itu datang tidak dari 2 kompetitor saya yang tight pada saat itu. Saya ingat pada saat itu ada Bali Tangi, ya, sama ada satu lagi apa gitu namanya. Tidak datang dari sana, tapi datangnya entah berantah Bapak Ibu. Yang akhirnya adalah yang souvenir, dupa, macam-macam, banyak banget. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Produk yang awalnya eksklusif, produk saya yang awalnya saya banggakan, menjadi mass produk. Menjadi produk yang dijual banyak orang, banyak industri rumah tangga dan sebagainya. Dan saya terdisrupsi pada saat itu. Dan benar, saya tidak terdisrupsi oleh kompetitor saya yang kasat mata, yang jelas ini enggak, tetapi oleh pendatang baru yang saya nggak tahu siapa dia dan bagaimana persiapannya, tiba-tiba membuat produk saya menjadi sebegitunya. Itu yang pelajaran yang pertama saya, walaupun sampai sekarang bisnis itu masih tetap saya pertahankan.
kita kelola dan cukup menarik karena kita akhirnya mencari niche market yang jelas, kita open offline-nya dan sebagainya ya. Dan babak kedua disrupsi, bisa saya keburu tadi ya, ini sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa rentan sekali startup itu. Kadang kita bisa rentan karena ego kita, karena lifestyle kita, karena orientasi kita yang tidak jelas. Orientasi saya pada saat itu adalah bagaimana meleverage produk saya sebanyak-banyaknya dapetin duit pada saat itu ya. Tapi ternyata salah, karena kompetitor itu melihat opportunity dan meng-create jalan yang berbeda.